Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video sosialisasi tentang pentingnya prokes dan juga pentingnya vaksinisasi. Nah, di sini saya akan menggunakan alat bantu sebuah aplikasi yang namanya itu Yuk Jaga Prokes. Nah, di sini ada menunya. Kita klik mulai. Nah, buat kita main aplikasi ini, kita cuma perlu tap bagian kanannya. Kalau udah selesai membaca, kita baca dulu. Selamat datang di aplikasi cerita interaktif Yuk Jaga Prokes. Nah, dalam aplikasi ini kamu akan mengenal 2 karakter. Nah, ini Mr. Swapi dan yang ini namanya Sylvie. Nah, dalam aplikasi ini, kamu akan mengetahui tentang bagaimana cara menjaga protokol kesehatan dengan baik dan benar. Serta kamu bisa mengetahui mengapa protokol kesehatan itu penting ada pada masa ini. Menjaga kesehatan itu sangatlah penting. Dengan menjaga protokol kesehatan, kamu juga menjaga kesehatan orang-orang yang ada di dekatmu. Menjaga protokol kesehatan itu sangatlah penting. Lalu, mengapa kita harus menjaga protokol kesehatan pada masa ini? Nah, mari kita telusuri penyebabnya, yaitu tentang sejarah penularan virus COVID-19. Nah, di sini ada pilihannya. Tentu saja, biar tambah pengetahuanku dong, atau kita bisa pilih juga, aku sudah tahu kok. Nah, kita pilih yang pertama. Tentu saja, biar pengetahuan kita bertambah. COVID-19 pertama kali muncul di Tiongkok, tepatnya pada Provinsi Wuhan. Pada akhir tahun 2019, virus ini mulai muncul. Nah, munculnya virus ini tuh dari sejak 2019 ya, jadi bukan dari 2020. Dan pada minggu pertama pada tahun 2020 diperkirakan telah menyebar luas sehingga ke Provinsi Hubei. Bagaimana virus itu cepat menyebar? Virus COVID-19 ini menyebar dikarenakan penularannya lewat transmisi antar manusia, tepatnya dengan cairan kecil yang dihasilkan ketika sedang batuk, bersin, atau bernafas. Nah, jadi kalau kita misal mengidap COVID-19, kemudian kita bersin dan itu keluar cairannya, terus terkena orang yang gak sengaja lewat gitu mungkin, nah itu bisa aja langsung terjadi penularan. Penularannya itu antar manusia, jadi kita harus tetap waspada terhadap orang sekitar. Jadi meskipun kita setiap harinya memang ketemu, tapi kita kan nggak tahu orang itu terjangkit atau enggak, jadi kita harus berhati-hati. Meskipun mereka terlihat sehat, bisa saja mereka salah satu pembawa atau karir COVID, dikarenakan masa inkubasi tiap orang berbeda-beda. Bergantung pada sistem imun tubuh mereka, gejala COVID dapat langsung terdeteksi atau lebih lama. Nah, tapi kita nggak perlu takut, karena kalau kita menerapkan dan menjaga protokol kesehatan, kita dapat mencegah penularan COVID-19. Nah, perlu kita ketahui, sekarang kita akan mengetahui apa aja protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan menurut pemerintah itu adalah 5M. Nah, 5M adalah mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, selain itu kita juga harus menjaga jarak dari orang. Misal kita ada kegiatan, minimal kita harus menjaga jarak 2 meter dari orang lain agar tetap menjaga keselamatan diri kita dan juga orang lain. Kan virus COVID-19 ini tidak pandang bulu.
tentang siapa yang kena, dan kita juga tidak tahu secara fisik apakah dia telah tertular atau belum. Selain kita menjaga jarak, kita juga harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir untuk menjaga kebersihan. Kebersihan itu salah satu cara untuk menangkal virus COVID-19. Nah, apakah kita harus mencuci tangan setiap saat atau hanya ketika kita berada di luar rumah aja? Nah, kalau mencuci tangan itu bukan saat kita keluar aja ya, tapi saat di rumah juga perlu. Setidaknya kita mencuci tangan itu 20 detik sesudah atau sebelum melakukan aktivitas. Misalnya, kan kita di rumah juga memasak, makan, menutup hidung, dan lain-lain. Nah, sekarang tentang masker. Apa kita di rumah perlu memakai masker atau di luar saja? Nah, kita boleh memakai masker di dalam rumah jika ada yang sakit di dalam rumah. Misal anggota keluarga kita atau mungkin teman yang sedang berkunjung. Nah, kalau keluar rumah, kita wajib menggunakan masker. Kan kita nggak mau kalau ketular COVID-19 ya. Maka dari itu, kita harus selalu menggunakan masker saat di luar rumah. Cara menggunakan masker yang benar adalah seperti ini. Itu bisa dilihat di gambar. Menggunakan masker yang benar adalah menutupi hidung dari sini, mulut, sampai dagu, sampai sini. Nah, itu dicontohkan oleh Sylvie dan juga Mr. Swapi. 5M kan terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Nah, mobilitas itu apa sih? Di era seperti ini, virus COVID-19 kan berada di mana saja dan kita nggak tahu siapa aja yang terjangkit. Nah, semakin banyak waktu yang kita habiskan di luar rumah, semakin tinggi pula kesempatan kita, kemungkinan kita untuk terpapar dari virus jahat ini. Nah, apakah teman-teman di rumah sudah menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah? Nah, kalau aku sudah, jadi aku punya tentu saja sudah. Nah, sekarang kita udah sama-sama tahu nih pentingnya protokol kesehatan. Di aplikasi ini kita bisa lanjut bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan. Nah, di sini kita juga bisa tahu. Nah, di sini kita juga bisa tahu gimana sih caranya melakukan hidup sehat agar tidak gampang terjangkit suatu penyakit, misalnya COVID-19 ini. Nah, kita harus melakukan olahraga yang rutin. Selain melakukan kegiatan sehari-hari, kita juga disarankan untuk olahraga yang dilakukan secara rutin. Nah, kemudian kita juga butuh tidur yang cukup, karena itu penting. Nah, berapa lama sih kita tidur untuk usia, kalau seangkatan aku sih umur sekitar 17, 18, 19. Nah, kalau untuk angkatan aku sih sekitar umur 17, 18, 19. Nah, di sini untuk usia 6 sampai 13 tidurnya 9 sampai 11 jam per hari. 14 sampai 18, 8 hingga 10 jam per hari. Nah, untuk usia 18 tahun ke atas butuh 7 jam atau lebih per hari. Berarti kita nggak boleh begadang dong untuk sistem pertahanan tubuh kita. Ya, tetapi begadang dalam jumlah yang wajar juga tidak apa-apa. Tapi asalkan begadang itu kita tetap mengisinya dengan hal-hal yang positif, seperti belajar misalnya atau mengerjakan tugas ospek. Lalu jangan
keseringan begadang karena tidak baik. Nah, apalagi sih yang kita butuhkan untuk menjaga kesehatan kita? Yang berikutnya itu asupan makanan. Banyak memakan makanan, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan dengan serat dan vitamin. Serat dan mineral sangat penting untuk tubuh kita. Nah, seperti itulah yang dapat kita sampaikan. Tetap jaga protokol kesehatan dan jaga hidup sehat ya kawan-kawan. Sampai jumpa. Nah, untuk aplikasi ini sampai di sini. Mungkin kan tadi udah dijelaskan. Yang pertama tuh untuk menjaga hidup sehat kita harus olahraga. Terus gak boleh begadang. Habis itu kita juga mencukupi waktu tidur dan juga menjaga asupan makan. Nah, yang terakhir ini kita harus melakukan vaksin. Vaksin itu penting. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita habis ini menonton cuplikan di YouTube tentang pentingnya vaksin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.